ini baru ada gregetnya. The Raid, film action masterpiece tanah air yang emang sesuai yang dibilang Mad Dog, paling greget. Gak asal berantem doang, tapi juga sekaligus berhasil nampilin keindahan silat ke mata dunia. Dan bahkan adegannya sampai banyak ditiru di karya-karya luar. Terus dari film pertamanya udah dapat review bagus banget. Film keduanya juga makin bagus banget lagi. Dapat banyak penghargaan dan udah bisa bersaing sama film-film internasional. Berarti ini sutradaranya pasti OP banget kan ya. Tapi kok setelah nggak ngerjain The Raid lagi, film garapan lainnya nggak ada yang meledak banget kayak The Raid ini ya. Dan ini buat bingung juga. Kok Indo setelah The Raid ini juga nggak ada film laga setelahnya yang bisa nyaingin keindahan, kepopuleran, dan kesuksesan dari film The Raid ini. Kenapa bisa begini? Apa karena sutradaranya The Raid ini dari luar negeri, tapi setelahnya dia bikin filmnya lagi nggak pakai orang Indo, makanya jadi nggak laku kah? Dan apa karena Indo nggak pakai sutradara luar lagi, makanya nggak bisa sebagus The Raid? Atau jangan-jangan emang The Raid aja yang kemarin kebetulan bagus? Nah, karena hal ini menarik banget, maka dari itu aku Lajunta sebagai orang yang suka banget sama film The Raid bakal coba kasih tahu kamu seberapa bagusnya film The Raid ini, dan bakal coba cari tahu juga kenapa nggak ada film laga Indonesia lagi yang bisa ngalahin The Raid ini. Yang mana dalam videoku kali ini bakal aku bahas dalam 3 chapter, di mana chapter 1 aku bakal kasih tahu seberapa kerennya film The Raid ini. Di chapter kedua aku bakal bahas dampak dari film The Raid ini, dan di chapter terakhir aku bakal coba cari tahu alasan kenapa nggak ada film action lokal yang bisa ngalahin film The Raid. Makanya kamu wajib banget nonton video ini tanpa skip-skip sampai selesai. Oh ya, disclaimer dulu kalau di video ini kalau kamu belum nonton The Raid, ini bakal full spoiler. Nah, kamu udah pernah belum ngerasain waktu nonton film action, film laga yang ketika kamu nonton dari awal itu dibikin nggak bisa berhenti nonton? Padahal sebetulnya ceritanya biasa aja. Filmnya cuma di satu tempat doang. Looknya ya lumayan aja lah. Tapi ini dibungkus sama tarung yang rapi, indah, keren banget. Koreo berantemnya kelihat nyata, intens banget, tapi nggak bikin pusing dan nggak alay juga. Dan walaupun ngeri, tapi tetap bikin nagih banget buat ditontonnya. Dan ya, itu tadi hal yang aku rasain waktu awal nonton film The Raid ini. Dan jujur, ekspektasiku buat film laga Indo di tahun 2011 itu sebetulnya rendah banget. Soalnya ya, kebanyakan filmnya ya gitu-gitu aja. Paling cuma tentang kemerdekaan. Atau ada juga tarung antar king, tapi sedikit banget adegan aksinya. Tapi ketika waktu aku nonton The Raid, ini benar-benar mengubah pandanganku soal film laga di Indonesia. Berani banget. Yang mana dulu kukira cuma bakal, ya udah gitu-gitu aja, nggak bisa bersaing sama film luar. Tapi setelah nonton film ini aku jadi berubah pikiran kalau film laga Indo itu ternyata bisa banget bersaing sama kualitas luar, cuy. Nah, yang belum tahu, film ini tuh disutradarai, ditulis, dan diedit langsung sama Om Gareth Evans, sutradara film asal Wales, sekaligus jadi sutradara yang nemuin aktor laga kebanggaan kita, Om Iko Uwais sama Kang Yayan Ruhian. Yang sebelumnya Om Evans tadi datang ke Indonesia karena mau buat dokumenter Mystic Arts of Indonesia, pencak silat, sama istrinya. Dan ketika buat dokumenter tadi, akhirnya menemukan Om Iko Uwais sama Kang Yayan Ruhian, yang akhirnya mereka lanjut diajakin main film Merantau di tahun 2009. Dan akhirnya lanjut di tahun 2011 ngebuat The Raid Redemption. Dan di tahun 2014 ngebuat film sequelnya, yaitu The Raid Berandal. Terus aku kasih tahu dulu nih, gambaran cerita dari film The Raid ini. Jadi untuk film pertama, The Raid Redemption tahun 2011, ceritain tentang Rama yang diperanin sama Om Iko Uwais. Di sini sebagai pasukan khusus polisi bersama 20 orang regu lainnya yang akan melakukan misi penggerbekan di sebuah kompleks apartemen yang dipenuhi penjahat untuk menangkap legenda dunia hitam bernama Tama Riyadi yang diperanin sama almarhum Om Ray Sahetapi. Jadi premis dari film ini tuh sebenarnya simpel banget, yaitu misi tim SWAT untuk menangkap bos mafia dengan masuk ke apartemen yang penuh sama penjahat. Sesimpel itu, tapi dikasih plot menarik juga dengan suguhan relasi persaudaraan dan juga pengungkapan pengkhianatan yang bikin film ini makin seru. Terus untuk The Raid 2 atau The Raid Berandal tahun 2014 nyeritain tentang cerita lanjutan dari Rama setelah berhasil keluar dari gedung tadi dan terpaksa harus menjalankan misi lanjutan untuk menyusup ke jaringan mafia yang lebih besar buat ngebongkar korupsi kepolisian yang lebih besar. Dan Rama harus nyamar sebagai Yuda dan harus rela juga di penjara demi bisa deketin anak bos mafia di penjara. Dan setelah keluar dari penjara pun, Rama harus kerja di bawah naungan bos kriminal besar demi untuk bisa menyelesaikan misinya tadi. Dan dari situ cerita mulai ngebuka lapisan baru dunia kriminal Jakarta yang lebih luas, lengkap dengan politik kotor, pengkhianatan, dan perebutan kekuasaan antar geng yang ceritanya lebih kompleks daripada film pertamanya. Nah, keluar dari ceritanya tadi, sebetulnya yang paling luar biasa dari film The Raid ini tuh ada di kumpulan aksi yang ikonik dan koreografi pertarungan yang dieksekusi secara indah dan memanjakan mata.
dengan pengambilan gambar yang benar-benar manjain mata banget. Untuk adegan ikoniknya nih, kayak pasti awal waktu pertama kali nunjukin Tama sebagai bos mafia. Biasanya kalau bos mafia itu kan pakai jas sambil ngudut cerutu, tapi di sini benar-benar dibuat selokal mungkin. Pakai kaos dalam, pakai sarung, sambil makan bakso. Tapi aura bos mafianya, jangan ditanya. Aktingnya almarhum Om Ray saya tapi gak usah diraguin lagi sih. Dari diemnya, bicaranya, gerakannya, ekspresinya itu semua udah bisa dapetin auranya tadi. Dan ini nih, apa yang akan kalian lakukan kalau di tengah-tengah baru nembak kayak gini, peluru kalian habis. Orang biasa mah reload pelurunya. Tapi ini mah nggak ada gregetnya. Ganti pakai palu lah. Gila. Gak expect banget aku ngeliat itu. Dan dengan pakai palu tadi, makin menunjukkan kebrutalan si Tama. Banget cuy. Terus waktu scene tim pasukan khusus berhasil menguasain lantai 5, terus keluar satu bocah ini nih. Dari awalnya temponya yang cepet banget, kemudian langsung tiba-tiba dibikin lambat, senyap banget, musiknya dihilangin, kondisinya jadi tegang, sampai akhirnya si bocah lari dan Letnan Wahyu harus nembak bocah tadi yang pelurunya nembus pintu ini. Bener-bener absolut sinema. Gak nyangka pelurunya bakal sampai nembus pintu dan kena di leher anaknya. Sumpah, keren banget. Dan waktu setelah Tama tahu keberadaan tim pasukan khusus di gedungnya, terus ngumumin ke seluruh penghuni apartemen untuk ngeburu tim tadi, kalimat terakhirnya sadis parah. Selamat bekerja. Dan jangan lupa bersenang-senang. Sumpah. Merinding banget aku dengernya. Walaupun kalimatnya disampaikan pakai nada santai banget. Tapi dari situ malah benar-benar berhasil ngeliatin sisi kontras emosional yang kuat antara cara bicaranya yang tenang dengan perintahnya yang brutal banget. Dan dari satu ucapan itu tadi benar-benar ngeliatin simbol kuasa mutlak dan kesadisan dari si Tama. Dan setelah itu tadi diliatin scene yang bagus tapi simple banget dengan ngeliatin kondisi ruangan yang gelap banget ini nih. Tapi dengan satu tembakan aja nih, dari ledakan satu tembakan tadi jadi cahaya yang terang banget dan bisa ngeliatin sekitarnya. Gila, indah banget cuy. Dan akhirnya mengekspos posisi tim pasukan khusus yang berakhir jadi sasaran empuk para penjahat di atasnya. Dan hal ini tadi juga nih yang jadi tanda dimulainya esensi sesungguhnya dari film The Raid ini, yaitu tarungnya, berantemnya. Tapi nggak cuma tarung berantem asal-asalan, tapi sebuah seni yang indah banget dan disajikan nggak ada habisnya, nggak berhenti-henti di film ini. Kayak pertarungan yang epic Rama ngelawan 4 orang ini nih. Kejeniusan dari Om Gareth Evans benar-benar berhasil nampilin keindahan dari tiap-tiap gerakan pertarungan. Coba kamu lihat dulu nih. Terus habis itu kamu lihat salah satu contoh dari film lain ini. Kerasa nggak? Om Evans ini berhasil mempertahankan kontinuitas pertarungan dan menjaga arah pandangan mata penonton untuk bisa ngikutin pergerakan dengan flow yang nyaman. Kayak waktu goloknya ini dibuang ke arah mana, terus arah pandangan kita ngikutin dan disambung sama gerakan adegannya selanjutnya yang arah ke tempat yang sama juga. Dan bahkan saat gambar berubah dari arah berlawanan juga pandangan mata tetap kejaga di tempat sebelumnya. Dan gitu terus. Setiap perubahan arah pasti diarahin dengan nyaman waktu dilihatnya. Jadi nggak loncat-loncat kanan kiri gitu. Dan pastinya keseluruhan gerakan Om Iko dan pemain lain ini benar-benar ke-deliver dengan indah banget. Dan hal tadi tentunya juga nggak cuma diterapin di adegan tarung waktu ini aja, tapi keseluruhan pertarungan di film The Raid ini juga menggunakan teknik yang sama, yang ngejaga arah pandangan mata penonton, yang ngebikin nikmat banget waktu dilihatnya. Dan nggak cuma memanjakan mata dari segi arah kamera dan keindahan acting dari tiap pemainnya, tiap pertarungan itu nggak asal berantem aja, karena pasti ada suatu hal ikonik lainnya juga yang dimasukkan dalam adegan. Jadi ngebikin orang-orang yang nonton tuh nggak bosan. Kayak ini nih, waktu adegan Sersan Jaka ngelawan anjing galak. Mad Dog maksudnya. Yang pasti kamu udah pernah lihat emot stiker ini nih. Nah, ya dari scene ini nih ikonik banget. Ini baru asik. Ini baru ada gregetnya. Terus di film keduanya yang The Raid Berandal juga banyak banget adegan ikoniknya, kayak waktu perkelahian di lapangan berlumpur penjara ini nih. Kemudian di adegan mobilnya itu juga gila, berani banget untuk film Indo di zaman 2014 yang mana sampai pakai mobil beneran buat adegan dirusaknya. Terus waktu Rama ngelawan karakter yang mirip anime yang tukang pukul pakai palu sama tongkat bisbol ini, sumpah bikin makin greget banget.
nambah rasa baru di filmnya. Jadi nggak cuma nonton berantem aja di dalamnya. Terus waktu adegan dapur ini, pose yang ikonik banget dan sampai ditiru di mana-mana, kayak dipakai di video game Takumi Someya ini nih. Dipakai juga di beberapa manga kayak Sunken Rock, Chainsaw Man, sampai Jujutsu Kaisen ini. Dan ini yang membuktikan bener-bener seikonik itu pertarungan di film The Raid. Dan walaupun hampir kebanyakan dari filmnya isinya tarung mulu, apalagi di film pertamanya kayaknya hampir 50% isinya tarung dan jarang banget dialognya, tapi kita yang nonton filmnya masih bisa menikmati filmnya, ceritanya. Karena sebetulnya selama kita nonton film ini, kita udah dikasih tahu banyak informasi secara tidak langsung melalui tindakan mikro ekspresi dari tiap pemain, sehingga tanpa didialogin pun kita bisa tahu dan paham akan apa yang mereka lakukan. Kayak waktu awal tuh berulang-ulang sholat, olahraga, dan nampilin istri Rama yang sedang hamil. Jadi kita tahu seberapa siap Rama dan beban apa yang dia tanggung. Apalagi ketambah sama janji Rama ke ayahnya untuk nyelamatin saudaranya yang jadi salah satu penjahat di film ini. Seberapa bahaya misi mereka juga dilihatin dari ketakutan luar biasa dari salah satu rekannya. Jadi sepanjang nonton film, secara tidak langsung kita sudah dikasih konteks akan apa yang mereka hadapi. Seberapa bahaya misi mereka, apa resikonya jika gagal, sehingga kita bisa simpati terhadap karakternya. Jadi seindah itu film The Raid ini, dan itu tadi beberapa keindahan dari film The Raid. Dan sebetulnya masih banyak keindahan lainnya, tapi nggak bisa aku kasih tahu semua di sini. Dan ini saking indahnya film ini, film The Raid ini tuh bisa punya pengaruh besar ke dalam industri film, yang mana dampak dari film The Red Redemption di kancah perfilman internasional itu bener-bener nggak main-main cuy. Film ini bisa dibilang sebagai pendobrak batas dalam sinema aksi modern. Kenapa? Dari segi teknis, The Red berani banget menampilkan kebrutalan, kekerasan, dan konsekuensi pertarungan secara terang-terangan dalam adegan aksinya. Soalnya untuk tahun 2011, bahkan untuk film aksi luar, sampai Hollywood pun masih banyak yang nggak terlalu berani untuk menunjukkan kebrutalan sebrutal ini dalam filmnya. Sedangkan di The Red ini, kita disuguhi adegan tarung yang benar-benar intens, terus-terusan, gak ada hentinya. Jadi film The Raid ini bisa dibilang sebagai pelopor awal yang mendorong film aksi untuk lebih berani mengeksplor adegan-adegan yang lebih brutal lagi. Dan biasanya film-film aksi Hollywood itu ngejual ledakan besar dan efek-efek khusus yang berlebih yang dibuat pakai CGI dan cuma mengejar uahnya aja. Tapi secara tarungnya, berantemnya ya biasa aja. Nah, The Raid ini mengambil pendekatan yang beda. Film ini lebih memilih untuk menekankan pada kualitas koreografi pertarungan pencak dan permainan sinematografinya. Ditambah lagi penataan musik yang saling melengkapi, yang akhirnya jadi satu kesatuan karya yang indah banget. Dan nggak cuma jualan efek-efek CGI kayak film-film barat biasanya. Tapi bukan berarti The Raid ini nggak pakai CGI sama sekali ya. Pasti lumayan lah, banyak kok. Cuma nggak banyak-banyak banget. Dan itu lebih untuk merealisasikan hal yang sulit atau berbahaya jika dilakukan secara beneran aja. Dan kontribusi terbesar The Raid di mata kritikus global adalah keberaniannya menantang gaya editing action Hollywood yang populer waktu itu, yaitu teknik quick cut atau fast cutting. Teknik ini digunakan di film seperti Taken dan seri Bourne, membuat potongan antara adegannya yang cepat-cepat. Kalau dilihat, teknik quick cut ini memang membuat koreografi dalam pertarungannya itu nggak bisa dinikmati secara utuh. Soalnya dikit-dikit langsung dipotong, di-cut-cut, pindah-pindah adegan terus. Jadinya nggak bisa kelihatan secara jelas gimana itu bentuk tarungnya, kayak gimana. Malah kayak cuma potongan-potongan klip tarung yang digabung aja. Dan di film The Raid, teknik yang digunain itu lebih ke ala film laga Hong Kong, kayak film-filmnya Ip Man atau Jackie Chan di masa lalu. Yang mana menekankan pada cutting yang lebih sedikit dengan pengambilan gambar yang lebih sering menggunakan long take, one shot sequence. Ini dapat menampilkan koreografi bela diri secara lebih jelas dan kerasa lebih realistis. Pengambilan gambarnya pun juga kebanyakan menggunakan kamera handheld yang memberikan kesan realistis, mencekam, dan lebih menunjukkan kondisi yang dialami karakter. Koreografinya juga benar-benar keren banget. Bahkan di adegan simple kayak pertarungan rame-rame, biasanya film-film lain itu waktu tokohnya berhadapan sama satu orang-orang lainnya cuma nungguin makhluk sebelum gilirannya tiba. Kan nggak realistis banget ya kalau waktu berantem, waktu rame-rame itu kita, tapi musuh sendirian, kita mukulinnya gantian tuh satu-satu. Aku dulu. Terus gantian. Ya mana paten, langsung dikeroyok lah. Bukan main di ring tinju ini bro. Dan di The Raid menyajikan pertarungan yang natural banget, kacau parah, tapi tetap nikmat banget untuk dilihat. Dan kalau kamu yang kurang jago berantem nih, biar bisa tetap jaga diri kayak Rama di film ini, bisa banget beli alat pelindung diri praktis ini nih. Ukurannya ringkas, gampang banget disimpan di tas, jadinya selalu siap melindungi kamu dimanapun kamu berada. Langsung aja cek produknya yang ada di bawah sini nih. Siapa tahu lagi ada promo dan harganya cocok. Oke, balik lagi pembahasan. Dan setelah itu juga, The Raid ini bisa dibilang jadi semacam acuan baru di sinema aksi modern. Soalnya banyak sutradara Hollywood secara terbuka mengakui terpengaruh sama film The Raid ini. Contohnya ada Russo Brothers, sutradara film Captain America and the Winter Soldier, Avengers Infinity War, sama Endgame, di mana Joe Russo pernah mengatakan The Raid was a big influence. Terus
Chad Stahelski, saudaranya John Wick 1-4, itu juga menghormati karya The Raid ini sampai di chapter 3-nya yang Parabellum, aktor-aktor The Raid, Kang Yayan Ruhian sama Kang Cecep diikutin tampil dan bahkan dikasih dialog pakai bahasa Indonesia yang termasuk Keanu Reeves juga sampai ngucapin sampai jumpa. Sampai jumpa. Gila sih, begitu dihormatinya ini The Raid sama sutradara luar. Dan secara komersil pun dari The Raid pertama bisa meraup pendapatan global 9 juta dolar atau sekitar 87-an miliar dari budgetnya yang cuma sekitar 1,1 juta dolar. Penonton Indonya juga tembus sampai 1,8 juta penonton. Di film keduanya juga dapat pendapatan global sekitar 6,5 juta dan mencatat lebih dari 1,5 juta penonton Indo juga. Dan kerennya nih, kedua film tadi juga sempat berada di posisi 15 top box office Amerika dan secara jelas jadi sequel aksi lokal paling sukses sampai go internasional. Dan film The Raid ini juga berhasil dapat skor yang tinggi buat film bergenre action di IMDb, yang mana film pertamanya dapat skor 7,6 dan film keduanya juga 7,6. Dan banyak juga reviewer film yang masukin The Raid ini jadi salah satu the best movie di daftar mereka, kayak contohnya di Cinefix, Rotten Tomatoes, dan IGN. Dan dari film The Raid ini juga turut mempopulerkan budaya pencak silat ke kancah internasional. Tanpa harus bilang ini bela diri silat, tapi dengan keindahan gerakannya, seorang dengan sendirinya malah pengen cari tahu sendiri. Terus banyak aktor Indonesia yang kemudian menembus Hollywood juga, kayak Om Iko Uwais main di film Man of Tai Chi, Beyond Skyline, Mile 22, Bu Assassin, Snake Eyes, dan terus Joe Taslim di film Fast and Furious 6, Star Trek Beyond, Mortal Kombat, terus Kang Yayan Ruhian di Star Wars The Force Awakens, ya bareng Iko Uwais juga yang nggak guna banget di situ, Yakuza Apocalypse, dan John Wick chapter 3 Parabellum, dan juga beberapa film lain juga. Tapi nih, walaupun udah ningkatin citra film Indonesia dan aktornya, film aksi Indonesia maupun film garapan Om Gareth Evans setelah The Raid ini nggak ada yang bisa ngalahin film pertamanya, karena kalau kita bicara tentang film The Raid itu sebenarnya kayak anomali sih. Soalnya film dengan kualitas aksi yang luar biasa ini muncul secara tiba-tiba dari sebuah tim yang bisa dibilang relatif baru. Seolah kayak melanggar semua aturan industri perfilman yang biasanya film bakal sukses kalau pakai tim maupun PH yang udah berpengalaman, udah terjun lama di dunia perfilman, pakai sutradara yang udah buat banyak film dan ambil pemain top juga. Tapi di The Raid ini tuh anomali banget. Soalnya suksesnya film The Raid itu bukan karena pakai tim dan pemain superstar yang udah pada sering main film. Pertama nih, sutradaranya sendiri, Om Gareth Evans. Waktu itu bisa dibilang belum punya nama yang besar, soalnya baru beberapa kali buat film panjang, kayak Footsteps di tahun 2006, yang jadi film pertamanya Om Evans ketika waktu masih di Inggris. Dan filmnya pun juga kayak gini. Dan film keduanya Merantau di tahun 2009, udah langsung di Indonesia tuh, yang jadi landasan sebelum dibuatnya film The Raid ini. Dan baru itu aja film yang dibikin sama Om Gareth Evans. Terus tokoh utamanya nih, Iko Uwais, waktu itu cuma kerja jadi supir, nggak pernah ikut syuting film apapun. Jadi bener-bener baru pertama kali ngerasain syuting tuh di film Merantau. Ini apakah bekerja jadi supir adalah pilihannya tepat ya? Bahlil kan juga dari supir ya. Dan dari situ faktor Om Gareth Evans ngebikin dokumenter tentang silat jadi kunci yang penting banget. Soalnya kesuksesan di film The Raid ini bermula dari dokumenter yang mempertemukan Om Gareth Evans sama Om Iko Uwais di dunia perpencak silatan. Dan dari dokumenter inilah yang menjadi fondasi penting sekaligus jadi waktu riset yang membantu Om Gareth untuk punya pemahaman yang lebih mendalam tentang silat itu sendiri. Dan di film The Raid ini tuh memang kebanyakan aktor yang digunain tuh benar-benar praktisi silat asli yang udah bertahun-tahun. Jadi mereka memahami koreografi dan filosofi dari tiap gerakannya. Bukan sekedar aktor yang dilatih fighting buat persiapan film aja. Dan The Raid ini garis antara aktor utama dan stuntman itu tipis banget, atau bahkan nggak ada. Soalnya pemeran utamanya juga yang ngelakuin seluruh adegan berbahayanya. Dan film ini juga mengurangi ketergantungan pada senjata api, kayak yang dominan di Hollywood, dan lebih difokusin ke pertarungan tangan kosong. Serta pakai senjata tradisional Indonesia kayak golok sama karambit ini, yang makin ngebuat setiap pertarungannya itu punya konsekuensi dan rasa yang lebih daripada sekedar kena tembakan aja. Dan perlu kamu tahu juga kalau sebetulnya cerita The Raid 2 ini adalah ide awal yang ingin dibuat di film pertamanya. Tapi karena masalah budget yang minim banget, Om Gareth akhirnya harus merombak cerita, mengubah skala filmnya jadi sesederhana serangan di satu gedung apartemen. Menurutku ini hal yang cerdas dan bagus banget sih. Karena berarti Om Gareth itu tahu kapasitas dan nggak memaksakan ide besar dengan budget kecil. Dia menjadikan The Raid pertama sebagai batu pijakan agar The Raid 2 bisa sukses besar dengan budget yang lebih layak. Coba kalau dari awal dipaksain, mungkin filmnya nggak bakal sebagus sekarang. Ya meskipun The Raid melahirkan ikon laga aksi superstar kayak Om Iko Uwais dan kayak Kang Yayan Ruhian ke kancah internasional, ya yang pastinya itu perlu disyukuri. Tapi nih, keindahan dan kebrutalan silat yang mereka tampilan kebanyakan nggak terdeliver dengan baik di film-film internasional. Contohnya nih, kayak waktu adegan Om Iko Uwais pas dia main di Expendables 4 ngelawan Jason Statham, filmnya tuh bener-bener beda banget sama The Raid. Itu sebenarnya balik lagi ya ke gaya Hollywood yang dikit-dikit dipotong.
Jadi keindahan silat itu nggak bisa di-highlight dan nggak diberi waktu buat penonton tuh ngelihat flow atau keindahan gerakannya. Sayang banget gitu. Dan di Hollywood nih, kebanyakan aktor-aktor kita tadi lebih sering dipakai sebagai aset stand ketimbang pemeran utama yang membawa cerita. Iko Uwais seringnya cuma dapat peran sampingan maupun cuma sebagai villain yang cepat mati atau cuma nongol bentar doang. Apalagi waktu main di Star Wars ya, yang Force Awakens, Kang Yayan sama Om Iko Uwais cuma kayak jadi badut doang, nggak ngapa-ngapain, gila, habis itu mati ya kan, sia-sia banget. Dan ironisnya lagi nih, film-film Om Gareth Evans sendiri setelah The Raid menurutku nggak ada yang bisa ngalahin karya masterpiece The Raid-nya sendiri. Contohnya kayak di film Halford sama serial Gangs of London, walaupun secara set, look, dan production value-nya lebih mahal dan masih mempertahankan formula yang sama dengan The Raid juga, yang mana pakai long take, one shot sequence dengan handheld-nya, tapi waktu lihat koreografinya nggak seindah The Raid, kerasa kurang gitu. Ya udah, berantem asal aja, seninya nggak kerasa. Soalnya kayak di film The Raid ini kan yang ngebuat koreografi pertarungannya kan si Om Iko Uwais ya sama Kang Yayan Ruhiat, yang mana mereka ini praktisi silat yang jago banget sekaligus yang jadi pemain. Jadi sekali lihat udah kerasa beda banget. Sedangkan untuk film aksi Indonesia setelah The Raid, walaupun juga pakai pemeran yang sama kayak Om Iko Uwais, Kang Yayan, dan Joe Taslim, dan film-filmnya juga udah berani secara adegan sadisnya, brutalnya, tapi waktu dilihat tuh gimana ya, rasanya nggak seindah dan sengena waktu lihat The Raid. Dari koreografi pertarungannya juga ya nggak sampai gitu, nggak ada momen yang membekas, kurang bisa juga menunjukkan keistimewaan dari pertarungan yang sama kayak The Raid. Meskipun secara teknis mereka udah mencoba menduplikasi formulanya, dan standar film aksi Indonesia sekarang itu ya udah The Raid. Jadi susah banget ya kalau nggak ngebandingin dengan film itu. Dan yang paling mendekati sama film The Raid ini dan berani juga itu ada film The Night Come From Us tahun 2018 yang disutradarai sama Om Timo Cahyanto. Sebetulnya film itu udah oke banget ya, bahkan lebih gory, lebih brutal, lebih berdarah-darah. Tapi aku rasa filmnya malah terlalu fokus ke gore ekstrimnya dan ngorbanin ceritanya yang malah jadi tipis banget. Kerasa sayang banget sih. Dan bahkan nih, sebetulnya film The Raid ini udah mau dibuat remake versi baratnya yang udah dilempar studio Hollywood sana-sini. Rencana remake itu sempat digarap oleh studio Sony dan Screen Game pada tahun 2014 dengan pakai Patrick Hughes sebagai sutradara, dan sempat dirumorkan bakal dibintangi sama aktor kayak Frank Grillo atau Taylor Kitsch. Tapi akhirnya nggak jadi diproduksi. Kabarnya kayak yang dibilang Frank Grillo, mereka nggak bisa mendapatkan naskah yang tepat untuk menyaingi kebrutalan film aslinya. Jadinya batal diproduksi. Tapi meskipun sempat gagal, rencana remake ini kembali mau dibuat sama Netflix di tahun 2022 kemarin, sama Om Gareth Evans sendiri sebagai produser eksekutif dan Patrick Hughes kembali jadi sutradara. Tapi ya nggak tahu bakal beneran kerealisasikan atau enggak. Jadi aku di sini cuma berharap aja sih, karena bentar lagi Om Iko bakal ngebuat film yang mana jadi sutradara sekaligus jadi pemeran utamanya di film Timur yang bentar lagi tayang di bulan Desember ini. Kalau sekilas dilihat dari trailernya sendiri udah kelihatan mahal sih film. Soalnya sampai pakai helikopter juga ini buat syutingnya ya, dan banyak juga dengan tembak-tembakan sama berantemnya. Dan dengan Om Iko Uwais pegang kendali penuh, harapannya dia bisa lebih fleksibel untuk ngatur keseluruhan filmnya dan bisa ngebuat masterpiece baru kayak The Raid. Ya walaupun ada beberapa orang yang menganggap kemungkinan mustahil nih buat film Timur ngalahin The Raid ini, baik dari jumlah penonton maupun overall filmnya. Tapi kalau dari aku sih, aku pikir-pikir lagi, aku tetap optimis lah sama film ini. Soalnya ya kayak aku bilang tadi ya, dari trailernya aja filmnya udah kelihatan mahal. Korea tarungnya juga dapat, adegan ikoniknya juga bakal ada nih kayaknya. Dan ini film terinspirasi dari kisah nyata juga. Dan apalagi ini garapan dari tangan Om Iko Uwais sendiri nih, yang pengalamannya udah nggak perlu diragukan lagi, udah main film kemana-mana, udah ketemu sutradara beda-beda. Jadi dari situ harusnya bisa digabungin tuh pengalamannya dan pengetahuan film action beliau di film Timur kali ini. Dan ya semoga bisa menghasilkan karya yang luar biasa untuk industri film action Indonesia. Dan karena film ini sudah akan tayang internasional juga, semoga bakal laris internasional juga. Dan ada info menarik juga yang perlu kamu tahu, kalau istri dari Om Gareth Evans, yaitu Corinna Evans, itu tuh ternyata kakak kandung dari Reino Barak, yang juga sama-sama keren banget karena beliau bisa ngebuat serial tokusatsu Indo yaitu Bima X, yang semuanya udah pernah aku bahas lengkap di videoku yang ini nih, kenapa Indo nggak bisa bikin Bima X lagi. Dan kamu juga harus nonton videoku yang satu ini nih, yang sama-sama ngebahas film yang berusaha mendobrak industri perfilman Indonesia juga, kenapa Abadinan Jaya gagal jadi film zombie terbaik Indonesia. Langsung aja tonton dua-duanya, pinjem HP teman kamu.